Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung kembali ke Pak Smith. Pak Smith, tadi ada pertanyaan yang terpotong. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Qatar, ini seperti apa kemudian hubungannya dengan kekuatan-kekuatan besar ya, seperti Amerika, kemudian juga Israel yang saat ini tengah berada di pusaran antara konflik Israel dan juga Palestina, begitu. Dan juga dibandingkan dengan negara-negara lain di Timur Tengah, yang mungkin bisa menjadi mediator juga sebenarnya, Mesir, kemudian juga Turki. Ini apa kelebihannya Qatar? Qatar terkait dengan Amerika khususnya. Qatar itu dia menampung pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah, terbesar. Kemudian Qatar itu begini, jadi di Timur Tengah itu ada 3 poros. Poros perlawanan dipimpin oleh Iran. Iran di Irak, ada di Lebanon, Hezbollah, kemudian di Suriah, di Houthi di Yaman, dan nah ini poros perlawanan ini sekarang ini hancur. Hamas Bashar al-Assad di Suriah jatuh, Hezbollah dilumpuhkan, lalu Iran diserang. Kemudian ada kubu pro status quo ini, Arab Saudi. Mereka tidak ingin ada perubahan di sana, Mesir, Yordania. Lalu yang ketiga itu Qatar dan Turki. Kedua kekuatan ini pendukung Ikhwanul Muslimin. Nah, hubungan Qatar ini dengan Amerika Serikat cukup dekat karena dia menampung pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah. Jadi sebagai mediator cukup didengar lah ya oleh Amerika Serikat juga. Lalu Amerika Serikat juga menyadari bahwa Hamas itu adalah sebuah ideologi, kekuatan yang tidak mungkin bisa dimusnahkan, sehingga kita harus berbicara dengan dia. Untuk itu Amerika Serikat yang minta supaya Ismail Haniyeh dan kawan-kawan para pendukung Hamas ini duduk di sana. Bahkan dulu ada Yusuf Qaradawi. Itu ulama Ikhwanul Muslim terkenal dari Mesir kan, dia tampung juga di Qatar. Nah, Qatar juga adalah negara Arab yang walaupun belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi mereka sudah punya kerjasama ekonomi dengan membuka kantor perdagangan. Qatar mengirim gas ke Israel juga. Nah, jadi dalam posisi inilah Qatar memainkan peran penting sebagai mediator gitu. Baik. Karena kalau kita lihat secara politik, secara murni, kalau sampai kemudian melalui mediator Qatar ini kemudian bisa melahirkan sebuah perdamaian, apalagi kalau berujung kepada berdirinya negara Palestina. Baik. Maka Qatar itu akan mendapat kredit poin yang luar biasa besarnya gitu. Ini sebuah negara kecil, tapi dia bisa menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak pemimpin Gamal Abdul Nasser. Bahkan negara-negara yang lebih besar begitu ya, Pak Smith ya. Kemudian dia bisa menciptakan perdamaian begitu. Itu yang kemudian menjadi harapan oleh Qatar. Saya bergeser ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda melihat ya, ini yang dilakukan oleh Israel saat ini sudah bertemu dengan mengirim tim ke Qatar begitu, kemudian juga bertemu dengan Amerika. Ini hanya memang betul akan menyelesaikan konflik begitu fokusnya, atau hanya sebenarnya langkah simbolik saja? Sebenarnya yang kemudian jadi problem besar adalah upaya gencatan senjata ini tidak mutlak ada keinginan itu lahir dari Israel ya. Itu menurut saya itu jadi satu ganjalan yang cukup signifikan gitu ya. Dengan pola kemudian dilakukan oleh Israel melakukan serangan terus-menerus ya, operasi tidak hanya terkait di Gaza tapi juga perang dengan Houthi, sebelumnya dengan Iran dan segala macamnya. Sebenarnya keinginan untuk damai itu tidak muncul dari sisi Israel ya, karena tadi polanya saya sebutkan perpetual war, perang tiada akhir yang kemudian ditunjukkan oleh Netanyahu seperti itu. Jadi memang akhirnya satu juga kekhawatiran ketika tadi Pak Smith menjelaskan tentang konstelasi kekuatan power ya, struggle power di kawasan Timur Tengah. Sebenarnya satu hal juga penting adalah
saya pikir Netanyahu menurut juga Israel pun ya akhirnya satu hal yang kemudian jadi ketakutan adalah kekhawatiran ya kekuatan leverage-nya Qatar naik ya di kawasan. Ya, akhirnya memang satu kemudian jadi titik pentingnya adalah apa yang kemudian akhir kesepakatan, dan Trump juga di titik yang sama ingin menunjukkan hegemoninya di kawasan. Karena di titik yang bersamaan juga sebenarnya kita melihat dua aktor yang sebenarnya punya potensi. Aktor global, misalkan Rusia kemudian Cina. Betul. Dua aktor ini dalam beberapa bulan terakhir, pendapat saya adalah indifference, gitu. Abai untuk kawasan Timur Tengah, tidak terlalu banyak masuk untuk main terlalu jauh, memberikan statement oke. Tapi dalam memberikan backup, kalau kita biasa kemudian kita menyebutkan, oh Iran berkonflik sama Israel, kemudian Iran akan di backup oleh Cina, kemudian Rusia. Tapi ternyata dalam 12 hari kita nggak melihat hal tersebut. Ya ternyata Iran dan Rusia dengan Cina kondisi indifference. Dan di titik ini adalah ruangnya Amerika Serikat untuk menunjukkan hegemonisnya di kawasan Timur Tengah. Makanya pertemuan 7 Juli yang kemudian dilakukan Trump dengan Netanyahu menjadi satu pertemuan yang signifikan ya. Kemudian melihat dalam perkembangan ke depannya seperti itu. Karena memang ini negatif peace yang kemudian pengen didorong, atau the absence of violence, berhentinya kekerasannya. Cuma bagaimana kemudian berhentinya kekerasan ini, pihak-pihak yang berperang, ini yang paling sulit ketika kita bicara masalah gencatan senjata. Kedua belah pihak merasa sebagai pemenang dalam perang. Itu poin yang paling sulit. Kita belajar dari perang 12 hari Iran-Israel, keduanya selesai perang menyatakan diri sebagai pemenang dalam perang. Ya, dalam perang ketika bicara masalah Gaza atau Hamas dengan IDF dengan Israel, keduanya pasti ketika gencatan senjata ini akan disepakati, keduanya akan memberikan klaim tersebut. Nah, memang jadi poin yang paling sulit adalah membuat kedua belah pihak merasa sebagai pemenang dalam perang. Nah, itu yang kemudian menjadi kalkulasi yang memang akhirnya oleh para mediator baik Qatar maupun Amerika Serikat memperhitungkan hal-hal tersebut. Kalaupun nanti betul akan terjadi begitu ya sebuah kesepakatan, kira-kira kalau menurut Anda persyaratan apa yang kemudian ini diajukan oleh kedua belah pihak? Mengingat saat ini persyaratan ini masih menjadi hal yang alot dan terus diperbincangkan begitu ya antara Israel dan juga Hamas ini. Saya poin 60 hari berhentinya 60 hari gencatan senjata, poin-poin besarnya kan sudah dibicarakan ya. Pertukaran tawanan, kemudian proses bantuan kemanusiaan itu ya, dan segala macamnya. Tapi juga poin yang penting memang deal-dealan antara Trump dengan Netanyahu-nya. Gitunya. Itu juga jadi, makanya tadi kemudian saya menyebutkan perkataan political leverage. Ya, Netanyahu membutuhkan survivability, kemampuan untuk bertahan di dalam Israelnya untuk urusan pemilu, lepas dari urus-urusan secara domestik. Padahal 70% dari penduduk masyarakat Israel menginginkan berhentinya perang. Cuma ketika perang itu selesai, Netanyahu ini merasa masih aman tidak dalam posisi dia sebagai pimpinan Israelnya. Gitu. Karena dia merasa sebagai, saya adalah wartime leader. Saya adalah pemimpin yang bisa bertahan melindungi Israel dalam masa-masa sulit, masa perang. Tapi kan kritik yang juga besar datang ke Netanyahu adalah, iya Anda pemimpin di kala-kala perang, tapi Anda gagal untuk melindungi rakyat Israel ketika 7 Oktober itu kejadian serangan dari Hamas. Nah, political leverage itu yang kemudian saya rasa sangat dikejar oleh Netanyahu. Makanya kan satu hal yang menarik, delegasi dikirim ke Qatar, tapi di saat yang bersamaan dia terbang ke Amerika untuk kemudian melakukan pertemuan. Bahkan dalam 6 bulan di masanya Trump memimpin ini kan, Netanyahu sudah bertemu sampai hari ini dilakukan pertemuan ya, pertemuan ketiga. 3 kali. Sering gitu ketemuan, gitu kan. Berarti kan harus ada deal-dealan di dalam seperti itu. Baik, saya ke Pak Smith. Pak Smith, memang nampaknya menjadi perbincangan yang alot kalau kita berbicara mengenai persyaratan begitu ya. Salah satunya kan tadi sudah disinggung berkaitan dengan berapa lamanya. Kalau Hamas inginnya seterusnya gencatan senjata ini diberlakukan, tidak dengan Israel. Tapi kalau Anda melihat kalau toh nanti di Qatar lancar, kemudian juga pertemuan dengan Donald Trump ini lancar begitu ya, ada kesepakatan gencatan senjata, siapa yang akan mengalah kira-kira? Apakah ini nanti akan jadi jeda kemanusiaan sajakah, atau memang betul akan berdampak jangka panjang mengenai kemerdekaan Palestina misalnya? Ya, kalau dari sisi Netanyahu, dia ingin perang ini berlangsung terus. Karena dengan berjalannya perang atau Hamas mengalah, maka dia mempunyai political leverage, pengungkit politik dia punya, yang memastikan dia akan menang di dalam pemilu bulan Oktober mendatang. Dia bahkan mungkin menjadi Perdana Menteri Israel yang mungkin paling hebat lah. Oleh karena itu, dia ingin
perang ini jangan dulu diakhiri. Oke. Nah, tetapi di lain pihak, Trump juga mendapat tekanan dari negara-negara Arab. Negara-negara Arab itu sudah tidak sanggup menanggung beban dari penganiayaan, penzaliman terhadap Palestina gitu. Baik. Nah, apakah Trump ini mau melindungi satu orang demi karir politiknya, yaitu Netanyahu, dengan mengorbankan reputasi Amerika Serikat? Nampaknya itu cukup beresiko begitu ya, Pak Smith ya. Itu akan dilakukan oleh Trump begitu ya ke depannya. Tapi Trump punya kartu satu yang akan bisa mengalah, yaitu saja, Pak Smith, yaitu bantuan tahunan itu 3,8 miliar dolar. Gitu. Nah, itu Trump bisa menggunakan kartu itu untuk menekan Netanyahu. Baik, sayang sekali waktu kita sangat sempit, waktu kita sangat singkat untuk kemudian membahas ini, sekalipun itu yang kita harapkan ya setiap harinya untuk kemudian ini bisa segera diberlakukan gencatan senjata. Tapi terima kasih sekali Pak Smith atas perspektif yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Agung, sehat selalu semuanya. Dan Apa Kabar Indonesia malam kami akhiri di sini pemirsa. Sesaat lagi Anda juga bisa menyaksikan program Fakta bersama dengan Kristanti Yosefa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.